Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas waktunya. Mohon maaf ini short notice ya, mendadak karena kami pandang sangat penting. Jadi di sini hadir Bapak Deputi Meteorologi beserta Kepala Pusat Meteorologi Publik ya. Mungkin hadir juga Bapak PLT Deputi Modifikasi Cuaca hadir di sini. Coba di-invite juga. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sejak rilis atau siaran pers yang terakhir dikeluarkan BMKG pada tanggal 7 Maret 2024 yang lalu, siaran pers tersebut mengenai potensi hujan sedang hingga lebat, bahkan dapat mencapai ekstrim, yang dapat hingga 14 Maret 2024 di berbagai wilayah Indonesia sebagai akibat signifikan dinamika atmosfer yang meningkatkan potensi cuaca ekstrim. BMKG telah mencatat adanya hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia sejak tanggal 8 hingga 14 Maret. Hujan dengan kategori sangat lebat terjadi di wilayah Papua Barat atau Nabire mencapai 101,4 mm per hari, dan di Sulawesi Selatan, Maros mencapai 102,9 mm per hari. Sementara itu, hujan dengan kategori ekstrim terjadi di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kupang, mencapai 156,8 mm per hari. Dan di Jawa Tengah, Semarang melompat, ini jauh di atas ekstrim, yaitu 238 mm per hari. Yang artinya fakta-fakta tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan dalam siaran pers perakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrim pada tanggal 7 Maret 2024 yang lalu. Saat ini kami memandang sangat penting untuk mengulang kembali. Jadi memandang sangat penting melihat fakta kenyataan ya. Ternyata benar ekstrim, bahkan ada yang melampaui batasan ekstrim itu 150 mm dalam satu hari. Ini ada yang mencapai 238 mm. Nah, melihat perkembangan situasi tersebut, kami memandang penting untuk mengulang kembali peringatan dini hujan lebat hingga ekstrim, apalagi dengan munculnya dinamika atmosfer. Yang pertama, adanya 3 bibit siklon tropis, yaitu bibit siklon tropis 91S, 94S, barangkali bisa ditayangkan Mas Andri, posisinya ada di mana, dan 93P, jadi posisi bibit siklon itu terlihat pada tayangan di layar ya, wilayahnya di mana saja itu. Nah, jadi di situ termonitor di Samudra Hindia Selatan Jawa, juga di Laut Timor dan Laut Australia, menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia di bagian selatan. Berdasarkan analisis tanggal 14 Maret 2024, pukul 7 pagi, menunjukkan bahwa bibit siklon tropis 91S, Mas Andri mohon ditunjuk 91S, memiliki kecepatan angin maksimum 30 hingga 35 knots atau 56 hingga 68 km per jam. Tekanan udara di pusat sistem sebesar 99, saya ulangi, tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 hidropascal, ya, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi siklon tropis pada kategori sedang hingga tinggi dalam 24 jam ke depan. Artinya, dalam 24 jam ke depan, potensi semakin menguat atau semakin kencang kecepatannya itu cukup tinggi.
dalam 24 jam ke depan. Dan inilah yang menjadi salah satu kenapa kami harus mengulang peringatan dini ini, mengupdate, karena perlunya kewaspadaan di wilayah sekitar bibit siklon tersebut yang nanti akan kami sebutkan di mana saja wilayah yang harus diwaspadai. Yang kedua, bibit siklon tropis 94S memiliki kecepatan angin mencapai 28 hingga 37 km per jam. Tekanan udara di pusat sistem sebesar 999,9 hektopascal, gerakan ke arah timur tenggara, dan peluang untuk menjadi siklon tropis pada kategori rendah. Jadi yang 94S itu rendah dalam waktu 24 jam ke depan. Dan yang ketiga, bibit siklon tropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum mencapai 37 hingga 46 km per jam, tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 hektopascal, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi siklon tropis. Siklon tropis itu artinya badai tropis pada kategori rendah dalam waktu 24 jam ke depan. Artinya meskipun rendah, tetapi dampaknya kita rasakan secara tidak langsung. Apalagi yang peluang untuk menjadi badai tropis sedang hingga tinggi atau cukup tinggi dalam 24 jam ke depan, yaitu bibit siklon tropis 91S. Ini ditunjukkan, Mas, itu wilayahnya di mana. Oke, selanjutnya juga pada waktu yang sama, aktivitas Madden-Julian Oscillation serta fenomena gelombang Kelvin dan Robbie ekuatorial masih terpantau dan diprediksi aktif di wilayah Indonesia saat ini hingga beberapa hari ke depan. Sebetulnya sudah sejak beberapa hari lalu, sesuai peringatan dini yang kami sampaikan sebelumnya, dan memang terjadi sudah sejak beberapa waktu yang lalu, dan masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Mudahnya yang disebut Madden-Julian Oscillation dengan bahasa mudah adalah merupakan fenomena di mana kumpulan atau gerombolan awan-awan hujan bergerak berarak-arakan di sepanjang khatulistiwa di samudra berasal dari Samudra Hindia di sebelah timur Afrika melintasi Samudra Hindia di sepanjang ekuator menuju Samudra Pasifik, tetapi saat ini sedang melintasi wilayah Kepulauan Indonesia. Sehingga awan-awan inilah yang berperan penting dalam meningkatnya pembentukan awan-awan hujan atau meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia selain bibit siklon yang ada. Kedua hal tersebut berdampak pada peningkatan curah hujan atau lompatan curah hujan sebagaimana yang telah kami prediksi dan sampaikan kurang lebih minggu lalu ada tanggal 8 Maret 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi cuaca tersebut mengakibatkan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau angin kencang di sebagian wilayah Indonesia sampai tanggal 18 Maret. Ya, jadi ini masih akan berlanjut hingga paling tidak hingga 18 Maret. Nanti menjelang 18 Maret kami akan update kembali perkembangan cuacanya. Nah, wilayah yang perlu diwaspadai akan atau mulai mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berpotensi menjadi ekstrim, yaitu di Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta,
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Bagaimana potensi cuaca di Jabodetabek? Secara umum, wilayah Jabodetabek akan didominasi kondisi cuaca hujan ringan hingga sedang. Potensi hujan dengan intensitas sedang dapat terjadi di, mohon maaf, ini sedang hingga lebat. Mohon maaf, saya ulangi ya. Secara umum akan didominasi kondisi cuaca hujan sedang hingga lebat. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi terutama di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Penurunan potensi intensitas hujan di Jabodetabek akan terjadi mulai tanggal 17 Maret 2024. Jadi sekali lagi mulai 17 Maret diprediksi intensitas hujan akan mulai menurun. Nah, peningkatan curah hujan hingga kategori lebat pada wilayah Jabodetabek tersebut dapat memicu, ini mohon diwaspadai, yaitu memicu dampak bencana hidrometeorologi untuk tanggal 14 hingga 16 Maret, ya, itu wilayah dengan kategori siaga, berarti potensi hujan, potensi bencana hidrometeorologinya cukup tinggi, yaitu di wilayah yang harus siaga di Banten, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi ini, mohon maaf, bukan hanya Jabodetabek, ya, khususnya yang tanggal 14 hingga 16 Maret, yang baru saja saya sampaikan ini adalah untuk wilayah di Indonesia secara umum, ya. Jadi tidak hanya di Jabodetabek, yaitu tadi di Banten, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, itu kategori siaga. Untuk kategori waspada di Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, informasi yang kami sampaikan ini dapat diakses di laman signature.bmkg.go.id. Ini mohon untuk lebih detailnya buka laman signature.bmkg.go.id. Selain hujan dengan intensitas sedang, lebat hingga ekstrim, juga perlu diwaspadai dampak dari bibit siklon tropis 91S di selatan Jawa dan bibit siklon tropis 94S di Laut Timor Tenggara, Nusa Tenggara Timur, memberikan dampak berupa peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 35 knot. Kondisi tersebut mempengaruhi peningkatan tinggi gelombang. Jadi dampak berupa gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Kemudian adanya fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan parige atau jarak terdekat bulan ke bumi, memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum, ya. Jadi ini dampaknya, sekali lagi saya ulangi, angin kencang, ya, sampai 35 knot,
itu akibat dari bibit siklon tropis dibarengi dengan adanya supermoon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan parigi, yaitu jarak terdekat bulan ke bumi. Jadi ada 3 fenomena yang bersamaan, memberikan dampak pada peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir pesisir atau banjir rob di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Nah, ini perlu kami jelaskan lagi, potensi tinggi gelombang periode 14 hingga 18 Maret 2024 dengan ketinggian 4 hingga 6 meter diprediksi dapat terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian potensi banjir pesisir atau rob pada periode 14 hingga 18 Maret 2024 dapat terjadi di pesisir utara Medan, Sumatera Utara, kemudian pesisir Batam, Karimun, dan Bintan di Kepulauan Riau, juga di pesisir Lampung, pesisir utara Jawa Tengah, pesisir barat Banten, pesisir selatan Jawa, pesisir selatan Bali, pesisir selatan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pesisir timur Kendari, Konawe dan Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, kemudian pesisir Saumlaki di Maluku, serta pesisir Merauke di Papua Selatan. Yang perlu diwaspadai sekali lagi, kejadian pasang maksimum, banjir rob, dan potensi cuaca ekstrim dan ada angin kencang, itu tampaknya dapat berpotensi terjadi secara bersamaan. Sehingga kewaspadaan perlu dilipatkan, ya. Karena tidak hanya menghadapi satu potensi saja, hanya cuaca ekstrim saja atau hujan lebat saja, tapi bersamaan dengan banjir rob. Hujan lebat diharapkan air bisa langsung lari ke laut, tetapi di pesisir dihadang oleh banjir rob. Jadi air itu terhalang oleh banjir di pesisir dan akhirnya akan membalik ke darat lagi atau pesisir lagi, sehingga dikhawatirkan intensitas menguat karena gabungan dari beberapa fenomena tadi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau, meskipun demikian, dihimbau untuk tidak panik terkait dengan informasi bibit siklon ini. Namun, tetap waspada akan kemungkinan potensi cuaca ekstrim yang ditimbulkan. Jadi, yang penting adalah persiapan. Bagaimana menyiapkan agar banjir tersebut tidak tidak parah, berdampak kepada kita, manusia, dan lingkungannya. Makanya mohon untuk disiapkan bersama BPBD setempat, pemerintah daerah setempat, bersama juga dengan pihak-pihak terkait setempat, pastikan tidak ada saluran-saluran air drainase yang macet atau mampet, dan barangkali tanggul-tanggul perlu dicek agar tidak jebol atau runtuh. Dan dengan adanya angin kencang, potensi angin kencang juga disiapkan tegakkan pohon-pohon agar tidak mudah tumbang. Selain itu, BMKG tetap terus melakukan pemantauan berkelanjutan selama 24 jam, 7 hari, untuk perkembangan kondisi cuaca serta potensi pembentukan bibit siklon tropis yang tadi dalam 24 jam ke depan dikhawatirkan akan menguat di sekitar wilayah Indonesia. Masyarakat juga dihimbau terus melakukan monitoring perkembangan peringatan dini cuaca
dari BMKG melalui berbagai kanal, terutama melalui aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun melalui Twitter atau Instagram @info-bmkg ataupun melalui laman BMKG dan bisa melalui call center 96 call center 196. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tidak perlu panik, namun tetap waspada dan dipersiapkan agar tidak berdampak serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.